Halo, jadi dalam video kali ini aku sudah melakukan sosial eksperimen di berbagai tempat dengan aku sendiri sebagai objeknya, dengan kondisi aku lagi susah buka botol, tetapi tanganku yang satunya tidak berfungsi alias lagi ibaratnya lagi patah tangan memakai sling arm. Jadi apakah ada yang akan membantu aku atau tidak? Jadi selamat. Halo, kembali lagi. Kalian udah lihat kan video sebelumnya? Kenapa sih orang-orang itu nggak membantu aku secara langsung atau spontan? Jadi aku ada menulis beberapa catatan ini. Mengapa orang-orang itu nggak membantu aku secara spontan atau malah ngelirik aja. Jadi aku bacakan ya catatannya ini. Jadi aku ada dapat 2 teori dalam psikologi sosial. Jadi yang pertama itu ada yang namanya difusi tanggung jawab atau diffusion of responsibility. Jadi maksudnya itu ialah fenomena di mana ada banyak orang nih di sekitar kita atau bisa dibilang bystander yang dimana masing-masing individu itu mungkin merasa bahwa orang lain yang akan bertanggung jawab untuk menolong aku. Akan tetapi tanggung jawabnya itu jadi terbagi di antara banyaknya orang-orang dan hasil tidak ada yang benar-benar bertindak, yang mana orang-orang tuh bisa berasumsi bahwa pasti ada orang lain yang akan membantu aku. Jadi itulah kenapa orang-orang nggak secara spontan membantu aku. Itu teori pertama. Kita masuk ke dalam teori selanjutnya, teori kedua, yaitu ketidakjelasan situasi atau ambiguity of the situation. Jadi maksudnya ialah kondisi di mana informasi itu tidak puas atau tidak lengkap sehingga sulit untuk dipahami. Walaupun aku sudah menunjukkan nih, aku sudah kesusahan buka botol, orang-orang itu orang-orang akan berpikir bahwa itu tuh bukan situasi keadaan yang darurat, sehingga orang-orang akan berpikir bahwa itu tuh bukan urusanku, atau agak lebih enak didengar tuh mungkin dia bisa sendiri. Jadi mengapa orang-orang nggak secara langsung membantu aku secara spontan itu. Nah, dalam video sebelumnya kenapa sih kok bisa beda dari video yang pertama sama video yang kedua? Kok bisa mbaknya membantu aku secara langsung gitu? Jadi ada beberapa teori dalam psikologi sosial, kenapa sih mbaknya membantu aku secara spontan, secara langsung gitu. Jadi yang pertama ada norma kepatuhan. Jadi maksudnya ialah
orang-orang akan cenderung mengiyakan, menyetujui atau menuruti permintaan dari orang lain jika permintaan tersebut dianggap wajar atau tidak memberatkan si mbaknya tadi. Terus walaupun permintaannya itu nggak menguntungkan nih secara langsung, norma kapatuan ini nih cenderung untuk bisa mengiyakan daripada tidak. Jadi itulah mengapa mbaknya tadi secara spontan itu dari teori pertama. Terus teori yang kedua itu kejelasan situasi. Kebalikan dari yang ketidakjelasan situasi yang ambigu tadi. Jadi maksudnya yang kejelasan situasi ialah yang mana ini menghilangkan keraguan dan membuat itu tuh terlihat jelas dan orang lain itu nggak menebak-nebak lagi. Kenapa sih kakak itu? Kenapa gitu. Jadi semakin jelas nih situasinya, akan semakin besar seseorang itu akan meresponnya. Jadi kenapa mbaknya membantu aku secara langsung, karena akunya juga minta bantuan nih secara spontan juga. Jadi itu tuh kelihatan jelas, nggak yang kayak pertama tadi kan itu tuh nggak meminta secara langsung. Kalau ini meminta secara langsung, makanya membantu aku. Jadi itulah mengapa mbaknya membantu aku secara langsung. Lagi bener ya Allah. Ini ulun anak berbalik. Iya. Katanya aja. Iya. Ini lagi benar ya. Terus Tiba-tiba patah ya tangannya. ya yang penting hidup aja cila. Iya ya gitu ya. Saya kan dia operasi itu kan enggak? Nggak ada. Kayak tas saldi itu kan ada. Saya ubah lah tulangnya kalau. Kayak kenapa? Jurusan apa? Jurusan psikologi Islam. Jadi nih mana kan? Jadi apa namanya ini nenek kah? Nenek bisa. Senyamannya nenek kah? Nenek aja. Neneknya Yasmin ya. Jadi ini sebenarnya di sini kami sosial eksperimen. Tugas kuliah. Jadi Apa? Jadi sebenarnya tuh lu tuh kada rabah. Oh. Siapa yang peduli ya kalau baik jam deh ya. Nah itu barilah. Nah, dalam video tersebut, kenapa sih aku buat ke dalam video eksperimen ini? Jadi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa. Mengapa video yang tadi itu aku masukin, karena itu tuh bagi aku itu tuh kayak termasuk empati. Jadi kalau dalam psikologi sosial itu tuh termasuk empati awal. Jadi pertanyaan itu tuh seringkali muncul dari keprihatinan empatik. Jadi orang yang bertanya tuh kemungkinan merasakan sedikit ya kepedulian atau ingin memahami penderitaan atau ketidaknyamanan. Dengan beliau bertanya ambigu atau prasangka atau menebak lah, itu tuh jadi berkurang drastis. Dan respon beliau itu tuh termasuk agak kaget sebenarnya, karena tiba-tiba banget beliau bertanya, kenapa itu tangan, kenapa gitu. Dan aku menjelaskan juga kenapa tangan aku sampai pakai sling arm, karena jatuh gitu. Jadi penjelasan dari aku juga membuat ambiguity dari beliau juga berkurang drastis. Jadi itu. Terus ada sedikit saran untuk yang
menonton, mungkin kalian bisa mungkin sedikit peka untuk keadaan sekitar, dengan tidak terlalu fokus dunia sendiri atau dengan HP. Mungkin kalian bisa sedikit peka lah dengan keadaan sekitar. Kalau merasa ragu atau berpikir yang enggak, kalian bisa bertanya kok, kakak itu Rian kenapa, itu kakak kenapa. Dengan kita bertanya juga, itu membuat ambigu yang ada tuh jadi berkurang. Saya ini Aryani dari jurusan Psikologi Islam. Izin pamit undur diri. Salah hilaf mohon dimaafkan atas kurangnya penjelasan atau agak ngangong-ngangong juga. Jadi izin pamit.